tidak. Yang mereka sampaikan hanya pemahaman mereka. Ketika yang berbeda dengan mereka, mereka tidak sampaikan. Ini kan tidak amanah. Ya, itulah sehingga sangat membahayakan. Mereka mendoktrin anak buahnya. Orang yang berbeda, jangankan dulu orang yang berbeda saja sudah dianggap itu syubhat. Syubhat itu hal yang mengkhawatirkan. Ada ciri-ciri, ada cikal bakal menjadi orang sesat. Nah, kalau sudah agak naik sedikit tingkat kebenciannya, ya, maka sudah dihukumi bahwa orang ini ahlul bid'ah, tidak layak duduk dengannya, tidak layak bersanding begini, taklim sama-sama, tidak layak makan bersama, tidak layak tidur bersama, ya. Kemudian kalau sudah saya misalnya ziarah kubur sama-sama dengan Habib Salim, sudah dianggap pencinta kubur lah, jadi kuburiyun, ya. Sehingga dianggap penyembah kubur lah. Kalau sudah dianggap penyembah kubur berarti sudah sama dengan musyrik, ya, seperti itu. Ya, itulah kenapa sampai, dan alhamdulillah, dan memang di sana sebelumnya itu memang saya lihat analisa dan nalar itu mati, ya, sehingga ketika apa yang disampaikan oleh guru ditelan mentah-mentah, ya. Karena apa? Guru kan membungkus bahwa itu mereka punya dalil, bahwa dengan dalil, jadi dalil mentah yang mereka keluarkan, kita sebagai murid sami'na wa ata'na, analisanya tidak jalan, mati semuanya analisanya, nalarnya juga tidak jalan, mati semuanya. Jadi seakan-akan guru ini seperti nabi yang tidak boleh dikritisi perkataannya, ya. Sehingga seperti itulah. Jadi ketika saya mulai diskusi, ya, itulah mulai saya sudah termasuk ketemu dengan Habib Salim. Itu alhamdulillah sudah mulai terbuka cara pandang saya, dan sudah mulai menganalisa, pulang di rumah juga mulai menganalisa. Ternyata orang-orang yang selama ini yang saya tuduh ahlul bid'ah, yang saya tuduh tukang mengajarkan kesyirikan kepada saya, ya, ternyata mereka lebih ilmiah dan lebih amanah dibanding mereka. Nah, Masya Allah, luar biasa, berapi-api ini kayaknya ini beliau. Ya, jadi memang Ustadz, kira-kira mungkin doktrin-doktrin yang mereka lakukan itu apa saja? Antum kan tahu kan bagaimana mereka, antum ketika hadir di halaku, sehingga para murid itu, para orang-orang yang hadir di majelis taklim mereka itu, kalau melihat kami tidak ada senyum. Bagaimana mereka itu mendoktrin sampai sedemikian gitu loh. Begini, kenapa mereka tidak ada senyum? Mereka pakai hadisnya Ka'ab bin Malik yang meninggalkan perang Tabuk. Oke. Ya, diboikot orangnya, ya. Diboikot orangnya karena meninggalkan perang Tabuk. Jadi mereka mengkiaskan bahwa ini ahlul bid'ah sama dengan orang yang meninggalkan perang Tabuk. Jangan diajak bicara, jangan disalami, ya. Dan bahkan mereka pakai perkataannya siapa namanya? Fudail bin Iyad. Barang siapa yang membantu ahlul bid'ah, berarti dia sama dengan membantu menghancurkan Islam, ya. Ada beberapa perkataan itu yang jadi cara doktrin mereka mungkin barangkali ketika hadir di halakum, mereka tidak mau murid-murid yang hadir itu hadir di majelis lain, ya. Iya, gitu. tidak bisa hadir di majelis lain. Jadi kalau hadir di majelis lain sudah mulai disitulah saya mulai dicurigai seperti itu. Saya mulai diboikot, saya mulai tidak diajak bicara, tapi saya tetap datang. Gimana kabar? Sekalipun mereka, saya memang sudah rasa bahwa mereka itu sudah tidak lagi dengan saya. Tapi saya, namanya juga ukhuwah, tetap saya jalin. Masya Allah, itulah bedanya. Ya, kita diajarkan di sini. Ya, saya di NU diajarkan bagaimana ukhuwah dengan baik di majelis Rasulullah, bagaimana juga ukhuwah diajarkan dengan baik. Ya, itulah sehingga tidak pernah ada kebencian kepada mereka, sekalipun mereka benci sama saya karena saya sudah dicap ahlul bid'ah. Kadang mereka tanya sama saya, Ustadz bagaimana hukum ini? Saya tanya balik, ente bisa terima no punya jawaban, karena anak ini di mata antum sudah ahlul bid'ah. Jadi seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan? Sampai. Ya, terima kasih. Dari penyampaian tadi sangat menarik, ya, dari perjalanannya Pak Ustadz Robi. Mungkin pertanyaan saya lebih ke dalam ini mengenai gimana langkah-langkah Ustadz dalam menangani radikal di Gorontalo sendiri. Iya, kalau saya, saran saya pertama, Ustadz Nusantara semua harus turun.
Jadi harus turun. Kayak di Jawa itu ustadz-ustadz Nusantara semua turun, ya. Jadi dan orang-orang yang berwatak-watak radikal seperti itu tidak bisa dikasih tempat di organisasi-organisasi resmi, ya, seperti MUI tidak boleh, ya, karena itu mereka jadikan tameng, ya, bahwa lihat Anda tuduh saya sesat loh, tapi saya di MUI, berarti MUI itu Anda anggap sesat, ya. Jadi mereka bersembunyi di organisasi resmi seperti itu, sehingga mereka seakan-akan tidak dianggap sesat. Sehingga dan juga mereka sepak terjang mereka lebih leluasa untuk menyebarkan pemahaman mereka, dan mereka anggap itu adalah ajaran yang benar dan dipahamkan kepada masyarakat bahwa itu adalah ajaran yang benar. Padahal mereka secara step by step mereka mengajarkan kebencian kepada orang yang berbeda dengan mereka, ya. Jadi kalau orang yang berbeda dengan mereka, walaupun masih ada koridor macam kayak kita ikut mazhab Syafi'i, karena mereka mazhab Hambali, mereka tanamkan kebencian kepada murid-murid mereka untuk benci kepada kita. Kita ikut mazhab Syafi'i, ya. Jadi seperti hanya beda mazhab saja, mereka tanamkan kebencian. Apalagi kalau masalah yang sudah berbicara Asy'ariyah, ya, masalah akidah, pemahaman. Jadi mereka sudah tidak bisa menerima lagi. Masalah saja mazhab mereka tolak, apalagi masalah yang lebih tinggi dari itu. Jadi kalau saran saya pertama, ulama-ulama Nusantara harus gencar di berbagai macam lini, di media, kemudian juga di taklim harus juga rutin. Yang kedua, mereka jangan diberikan tempat untuk di organisasi resmi seperti itu. Yang ketiga, memang harus di cara bertanyanya, melihat radikalisme atau tidak, kita tanya bagaimana hukum Anda, menurut Anda tentang Maulid Nabi. Kayak Habib Salim tanya sama saya, bagaimana hukum menurut Anda tahlilan, bagaimana hukum menurut Anda perayaan Isra dan Mi'raj. Kalau mereka bilang itu bid'ah, itu radikalisme, ya, itu bibit-bibit radikalisme. Karena apa? Ini kan sudah ajaran nasional, maksudnya sudah seandainya itu salah, berarti presiden berbuat kesalahan loh. Berarti seandainya itu salah, semua orang yang melakukan itu semua dianggap salah semuanya, karena merayakan hal seperti ini, ya. Bukan cuman di Indonesia, ulama Saudi, ulama Yaman, ulama Mesir, ulama Yaman dianggap salah semuanya merayakan hal itu, ya. Bayangkan mereka sudah menanamkan kebencian kepada muridnya untuk benci kepada ulama-ulama besar, ya, ulama-ulama yang lebih paham dari mereka tanamkan kebencian kepada murid-murid mereka. Jadi itu agar menangkal radikalisme di Gorontalo secara khusus dan di Indonesia secara umum. Dan paham radikalisme itu versi mereka dan versi kita beda. Kalau versi mereka radikalisme itu nanti bom-boman itu baru kemudian dianggap radikalisme. Nanti sudah bom, ya, nanti sudah meledak, baru itu dianggap radikalisme. Tapi mereka radikalisme mereka tipis-tipis dari awal, ya. Tidak mau hormat bendera, tidak mau tidak mau pergi ke tahlilan, ya, tidak mau merayakan Maulid Nabi, tidak mau merayakan Isra dan Mi'raj, ya, semua ajaran-ajaran seperti itu. Muslim kafir, ya, muslim kafir, ya, caci maki, ya. Jadi memboikot saudaranya yang tidak semajelis dengan mereka, ya, dianggap ahlul bid'ah. Misalnya Habib Salim, ketua majelis Rasulullah Provinsi Gorontalo, dianggap dedengkot ahlul bid'ah. Karena apa? Karena kaptennya majelis Rasulullah, ya. Jadi seperti itu. Jadi dan mereka, cara sikap mereka tidak cara pandang mereka kepada orang-orang yang seperti ini tidak ada senyum, ya. Lisan mereka keluar ayat-ayat Al-Quran, tapi hati mereka busuk, memberikan kebencian kepada kaum muslimin. Sama dengan orang-orang Khawarij di zaman dahulu, bacaan Quran mereka kalah dengan sahabat, ya. Tapi kata Nabi apa? Yamrukuna minad din kama yamrukus sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya, ya. Jadi mereka bacaan, coba lihat orang-orang Khawarij di zaman dahulu itu, bacaan Quran mereka itu bagus, sama dengan mereka. Coba lihat kalau mereka ceramah, dalil. Tapi setelah itu prakteknya apa? Mereka benci kepada orang yang berbeda dengan mereka. La ilaha illallah. Ini sangat berbahaya dengan pemahaman seperti ini. Masya Allah. Luar biasa, semakin lama semakin